Mengejar Cinta Lily. Bab 1. Aku menyukaimu, ucap Lily pada Dave yang saat ini sedang berdiri di hadapannya. Kelulusan sekolah menjadi kesempatan bagi Lily untuk menyatakan perasaannya pada Dave yang selama ini disukai Lily secara diam-diam. Aku tidak suka padamu. Kita tidak setara. Kau anak orang miskin yang diberi beasiswa untuk bersekolah di tempat ini. Sahut Dave yang mempermalukan Lily di hadapan para teman-teman sekolahnya. Lily menelan ludah kasar lalu tertunduk menahan dada yang terasa sesak. Aku sadar diri. Aku hanya mengungkapkan isi hatiku, ucap Lily dengan suara gemetar. Bercerminlah jika kau ingin mengungkapkan perasaanmu sebab kau itu lebih pantas bersanding dengan gelandangan di jalan sana. Cibir Dave kemudian tertawa. Mereka yang ada di sana bersorak ramai mengejek Lily yang katanya tak memiliki muka saat menyatakan perasaan pada Dave. Dasar miskin, cuy. Dave membuang ludah untuk merendahkan Lily. Maafkan aku, ucap Lily kemudian pergi dari sana. Setengah berlari ia pergi meninggalkan sekolah. Suara sorak ejekan masih terdengar begitu jelas di telinga Lily sampai ia keluar dari gerbang. Lily sudah tahu konsekuensinya, tapi gadis ini nekat menyatakan perasaannya pada Dave yang menjadi siswa favorit di sekolah. Dave, seharusnya kau menolak dengan cara yang baik-baik. Janganlah mempermalukan dia, ucap Marvin yang merasa kasihan pada Lily. Biarkan saja, biar dia tahu rasa, sahut Dave yang sama sekali tidak peduli. Dave pun mengajak kedua sahabatnya untuk pergi meninggalkan sekolah. Acara kelulusan sudah selesai, meninggalkan kenangan masa sekolah yang menyenangkan bagi Dave tapi menyedihkan untuk Lily. Beberapa bulan kemudian, sejak hari di mana Dave menolak cinta Lily, sejak saat itu Lily memutuskan untuk pergi keluar kota untuk bekerja. Gadis ini tidak melanjutkan pendidikannya sebab ia tak mampu, cukup makan dan membayar tempat tinggal pun sudah lebih dari cukup padahal Lily termasuk siswa yang pintar. Hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya sudah bercerai lalu hidup bahagia dengan keluarga masing-masing membuat Lily yang malang terabaikan. Sejak usia 6 tahun, ayahnya menitipkan Lily di panti asuhan hanya karena mereka tidak ingin mengasuh Lily begitu pula dengan ibunya. Aku sangat lelah, keluh Lily sambil mengusap wajahnya. Setelah apapun dirimu, jangan sampai kau mengakhiri hidupmu, ucap Hani pada Lily. Hani adalah teman yang baru dikenal Lily beberapa bulan yang lalu di restoran ini. Satu-satunya teman yang mau mendengarkan keluh kesah Lily tentang kehidupannya yang menyakitkan. Aku tidak segila itu, sahut Lily kemudian tertawa. Aku sudah terbiasa dengan rasa sakit. Lantas kenapa aku harus menyerah dengan lelahnya pekerjaan? Aku tak sekuat dirimu, Lily, ucap Hani seraya menepuk pundak Lily. Lily menanggapi dengan senyuman. Tubuh kurusnya jarang makan hanya karena Lily lebih memilih menabung untuk membayar rumah kontrakan. Kedua orang tua Lily bukan orang miskin. Mereka termasuk orang-orang menengah atas. Tapi, keduanya tak mampu mengurus Lily seorang. Tidur dan makan enak di rumah mewah dengan segala fasilitas modern, membuat Salma sama sekali tidak mengingat anak perempuannya yang hidup dalam balutan penderitaan. Hei sayang, ayo makan dulu, ujar Salma pada anak perempuannya yang lebih muda 1 tahun dari Lily. Namanya Ranti, anak perempuan Salma bersama suaminya yang baru. Sup daging, pasti enak karena dimasak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Iya kan, Mah? Ujar Ranti dengan sikap manjanya. Oh, tentu sayang. Spesial untukmu, Mama memasak sendiri, sahut Salma dengan bangganya. Di saat anak keduanya bisa makan dengan enak dan dilayani penuh kasih sayang, Lily justru bekerja demi mencari sesuap nasi dan membayar rumah kontrakan. Kehidupan yang berbanding terbalik. Jangankan bertemu Lily, untuk sekedar bertanya kabar pun Salma tidak peduli bahkan saat pihak panti memberitahu jika Lily ingin keluar dari panti, Salma sama sekali tidak merespon apapun. Sama halnya dengan Hendra.
Pria ini sampai lupa jika dirinya memiliki seorang anak perempuan sebab ia sudah hidup bahagia dengan keluarga barunya dan sama-sama memiliki satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Aku bosan di rumah. Kapan kita pergi liburan ke luar negeri? Ujar Myra pada Hendra. Sabar sedikit. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku. Setelah itu, kita akan pergi liburan ke luar negeri. Ucap Hendra yang selalu menuruti kemauan istri dan anak-anaknya. Aku ingin pergi ke Thailand. Sepertinya di sana sangat menyenangkan. Ucap Millie dengan perasaan senang. Terserah kalian. Apapun yang kalian ingin. Papa akan berusaha memenuhinya. Yang penting kalian merasa senang. Ucap Hendra yang merasa bangga menjadi suami dan ayah yang baik serta bertanggung jawab meskipun ia sudah melupakan Lily. Myra mengetahui jika Hendra memiliki anak dari mantan istrinya. Tapi wanita ini tidak pernah mau apalagi peduli bahkan ide dari Myra lah sampai Hendra menitipkan Lily ke panti asuhan. Malam yang cerah dengan bertabur bintang. Hembusan angin malam yang dingin menusuk kulit terasa begitu menenangkan. Sepulang dari bekerja, Lily duduk di taman sebentar hanya untuk membuang rasa lelah setelah seharian bekerja. 13 tahun yang lalu saat kalian membuangku ke panti asuhan. Sekalipun, kenapa kalian tidak pernah menemui aku? Ayah, ibu, aku rindu. Bagaimana rupa dan wajah kalian? Sungguh aku sudah lupa. Ucap Lily dengan suara gemetar. Lily menghembuskan napas panjang. Menahan diri untuk tidak menangisi kedua orang tuanya yang sudah benar-benar melupakan dirinya. 13 tahun bukan waktu yang sebentar hingga membuat Lily lupa pada wajah kedua orang tuanya. Keheningan malam yang menenangkan jiwa dibalut dengan luka yang tak bermakna. Lily yang sebatang kara sampai ia sendiri tidak tahu siapa keluarga dan saudaranya. Dengan langkah gontai gadis ini berjalan menuju rumah kontrakan yang berada di ujung jalan. Rumah sederhana nyari roboh. Sengaja disewa Lily karena harganya yang murah. Hingga keesokan harinya di sebuah kampus ternama. Di sanalah Dave dan kedua sahabatnya melanjutkan pendidikan. Dave adalah anak dari pemilik Black Lily Hotel yang memiliki beberapa cabang di negara ini. Selain hotel, keluarga Dave juga memiliki rumah sakit, serta bisnis yang bergerak di bidang ekspedisi dan masih ada beberapa lagi. Aku heran, sejak hari itu aku tidak pernah lagi melihat Lily. Seharusnya dia kuliah di tempat yang sama seperti kita karena dia pintar. Ucap Jemmy yang baru saja mengingat Lily. Iya. Benar, tapi dia tidak ada di fakultas manapun. Kemana dia pergi? Ujar Marvin yang sama penasarannya seperti Jemmy. Universitas ini mahal dan ternama. Mana mungkin dia sanggup membayarnya? Lily itu panti asuhan. Mana mungkin pihak panti mau membiayai pendidikannya yang mahal? Ucap Dave kemudian tertawa. Benar juga, sahut Jemmy. Marvin hanya diam tak menanggapi. Tersadar ia jika selama ini tidak pernah melihat Lily lagi. Gadis itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak.